Selamat pagi. Sekarang tanggal 8 Agustus 2016. Hari Senin di Bali Renon. Saya Raja Bonar mengajak Anda untuk melihat bagaimana caranya ke dalam diri kita melalui 9 pintu diri. Pintu pertama adalah perasaan. Perasaan datang dari panca indera kita. 5 panca indera kita mengakibatkan kita menyimpan perasaan. Perasaan disimpan di dalam otak menjadi memori. Orang yang berpuasa adalah menahan perasaan. Perasaan ini adalah pintu pertama pada diri manusia, sehingga apapun, jika orang mengendalikan perasaan, maka dia akan menjadi sehat. Memori di dalam otak direaksikan oleh pikiran. Pintu kedua dalam diri kita adalah pikiran kita. Begitu kita berpikir, begitu pula kita akan berkeinginan. Maka pintu diri kita yang ketiga adalah keinginan. Keinginan sebetulnya bukan dari dalam diri kita, tetapi dari luar. Keinginan membeli sepatu, keinginan membeli buku, keinginan membeli mobil, keinginan membeli rumah, itu adalah keinginan dari luar. Pada dasarnya, pada akhirnya, kalau kita dalami, manusia tidak punya keinginan. Keinginannya abstrak. Keinginan adalah tempat setan dan iblis untuk menggoda kita. Jadi, orang yang beriman adalah orang yang bisa berkeinginan baik. Keinginannya tidak dipengaruhi oleh setan. Dan hal ini diperlukan iman, yaitu yakin kepada Allah, yakin kepada hati nuraninya. Pintu keempat adalah keyakinan. Keyakinan yang kuat, keyakinan yang dibangun oleh agama adalah keyakinan yang baik. Oleh karena itu, perasaan, pikiran, keinginan akan dipandu sebaik-baiknya oleh keyakinan. Orang yang berkeinginan dan berkeyakinan baik, dia akan melakukan hal yang baik. Jadi pintu kelima kita adalah kelakuan kita. Jika Anda mempunyai keinginan dan Anda yakin, maka Anda akan melakukannya. Kalau keyakinan Anda buruk, Anda akan melakukan hal yang buruk. Contoh misalnya Anda ingin selingkuh, Anda ingin berselingkuh, dan Anda yakin tidak akan diketahui oleh pasangan Anda. Oleh karena itu, Anda akan melakukannya. Atau Anda korupsi, walaupun di tanah suci Mekah, Anda bisa berbuat jelek, bisa berbuat korupsi. Contoh Menteri Agama misalkan, karena dia yakin tidak akan diketahui oleh KPK. Oleh karena itu, cara memberantas semua keburukan adalah memupuk keyakinan yang baik. Jika kita melakukan apapun, maka kita akan mendapat pengalaman. Pengalaman bergantung pada kelakuan. Pengalaman bisa menghasilkan kesadaran, bisa menghasilkan kebingungan. Pintu keenam adalah pengalaman. Dan pintu ketujuh adalah kesadaran atau kebingungan. Kalau kesadaran yang didapat pada pintu ketujuh, itu adalah pintu takwa sudah terbuka. Maka masuk ke pintu ke-8, yaitu mengerti. Mengerti adalah profesional. Orang yang profesional adalah orang yang mengerti. Bertakwa adalah orang yang profesional. Dia mengerti mana yang dilarang, mana yang harus dilakukan. Pintu ke-8 adalah mengerti. Ujung dari semua badan kita berakhir pada bijaksana. Itu yang ideal. Atau di dalam agama Islam, zuhud.
Zuhud adalah pemeliharaan hati kita, seluruh anggota badan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud menjadikan kita bijaksana, mengerti kita, memahami seluruh apapun dalam kehidupan. Itulah 9 pintu diri. Dan ini bisa kita mulai dengan menenangkan diri, lalu berurut. Sebutkan saja perasaan, pikiran, keinginan, keyakinan, kelakuan, pengalaman, kesadaran, mengerti, bijaksana. Jika Anda menemukan masalah apapun, Anda bisa melihat di titik mana Anda harus berpikir, Anda harus melihat, meletakkan persoalan itu. Misalkan Anda selalu mengulang hal buruk, nah berarti Anda harus lihat pintu 3 ingin, pintu 4 yakin, dan langsung pintu 7 kesadaran Anda di mana. Atau Anda terlalu apapun, misalkan terlalu melihat sesuatu hal, terlalu berperasaan tinggi atau takut atau apapun, maka Anda lihat pintu pertama, perasaan Anda bagaimana, lalu ingin Anda bagaimana, pikiran Anda bagaimana. Nah, oleh karena itu dalam hal ini ada alat untuk membantunya, adalah SIS, yaitu sabar, ikhlas, dan syukur. Pada singkatnya, sabar itu adalah menahan perasaan kita. Ikhlas adalah ikhlas pada keinginan kita. Jadi sabar pada pintu pertama, pintu diri pertama. Ikhlas pada pintu diri yang ketiga, ingin. Ikhlas pada keinginan. Dan bersyukur pada pintu kedua, bersyukur pada pikiran kita. Semua hal ini akan berujung pada akhlak mulia. Jadi sebenarnya apapun akar kita, agama kita apapun, keimanan kita apapun, haruslah berbuah pada akhlak mulia. Berbuah pada akhlak mulia. Tidak ada orang menjual akar, tetapi banyak dimanapun orang menjual buah. Oleh karena itu janganlah bertengkar karena keyakinan kita, tetapi mari kita bersama menghasilkan buahnya. Buah itu adalah akhlak mulia. Terima kasih Anda telah menyaksikan video bersama Raja Bonar pagi ini, dan saya akan meneruskan meditasi saya dengan tenang.